Halo Mas, jumpa lagi di channel Bang Gendul ya. Kali ini ada carbon ROM. Kita langsung aja ke about phone dulu. Ini dia carbon 9.0 R weekly buat wired ya. Ini yang terbaru, kernel bawahnya RAD X562, Androidnya 11 ya. Dan untuk jenisnya ini vanilla ya, jadi harus nyiapin GAPS sendiri. Dan untuk GAPS-nya di sini aku pakai NIC yang basic ya. Untuk aplikasi bawaannya sedikit banget, cuman kayak gini doang. Dan ada aplikasi vanilla apa ini namanya. Ini ternyata buat muter musik ya. Kita langsung intip aja di bagian network dan internet. Pertama di bagian preferred network tipenya, tentu saja sudah banyak pilihan. Jadi kalau sewaktu-waktu ada kendala jaringan tinggal dikunci aja jaringannya. Terus untuk hotspot dan tethering sayang banget masih belum support tethering VPN. Terus di bawahnya ada baterai persentase di sini. Terus baterai manager, baterai saver sama turn on baterai saver. Dah kayak gitu doang ya, nggak ada baterai saver dan performance buat ngatur performanya itu. Terus di menu display tampilannya kayak gini. Untuk adaptifnya aku matiin aja. Terus di menu advance kayak gini ya, masih standar sini kayaknya. Untuk double tap to wake coba kita tes, ternyata aman, nggak ada kendala double tap to wake nya. Untuk ambient display di sini mending aku matiin aja ya, biar lebih irit baterai. Terus di menu sound paling bawah ada Mi Sound Enhancer alias direct-nya. Jadi enak ya, kalau ada custom ROM yang nyertain direct atau Mi Sound Enhancer itu keren guys. Seharusnya itu selalu ada di setiap custom ROM ya. Kalau nggak ada sih kebangetan banget. Kemudian di bawahnya ada menu storage. Untuk storage-nya sistem kena 11 GB. Ini sebelum aku restorasi ya guys. Terus untuk security ada buat pin, fingerprint, nggak ada face unlock-nya. Wah sayang banget ini. Kemudian di bawahnya ada menu carbon fibers. Di bagian sistem ada advance reboot. Terus untuk bawahnya ada status bar. Status barnya kayak gini. Untuk munculin traffic indikator juga ada. Terus ada juga pengaturan jamnya ya. Kita bisa ubah jamnya mau ditaruh di tengah apa di pinggir. Terus untuk icon baterainya di sini aku lebih suka pakai teks saja ya. Di bawahnya ada menu lock screen. Ini masih standar untuk lock screennya. Terus ada menu tombol untuk invert bar ya. Navi barnya di bawah kalian bisa lihat, tombol back sama reset bisa bertukar tempat. Terus ada menu gestur. Kayak gini tampilannya. Kalian juga bisa ubah pakai gestur tombol atau pakai full gestur ya. Terus di bawahnya ada privasi yang tampilnya kayak gini doang, dan ini nggak penting menurutku. Jadi kita langsung ke menu selanjutnya. Di bagian sistem untuk bahasanya sudah ada bahasa Indonesia di sini. Kemudian di bawahnya udah kayak itu doang ya. Untuk quick settingnya kayak gini tampilannya. Apakah bisa kita set untuk jumlah baris dan kolomnya? Kayaknya nggak bisa ya. Untuk mindahnya kita harus klik tahan ya guys, nggak bisa langsung sekali sentuh. Coba kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan, dan ternyata masih aman-aman aja ya. Wifi juga masih tetap hidup. Dan karena di sini aku belum restorasi biar semua aplikasi balik lagi kayak di ROM sebelumnya, jadi aku restorasi dulu biar nanti bisa cek skor AnTuTu sama CPU throttling, sekaligus dipakai buat main game dan sebagainya, hasilnya kayak gimana. Oke, jangan kemana-mana. Oke, jadi ini sudah keesokan harinya dan semua aplikasiku juga sudah pada balik semua ya. Aku bisa tes AnTuTu benchmark sama CPU throttling, dan performanya juga sudah aku tes buat main game kayak gimana. Dan sebelum kesana aku mau cek dulu di bagian kameranya ya. Jadi aku infoin aja, untuk kameranya ini ada kendala guys ya.
Kendalanya di bagian kamera sound ini, walaupun sudah kita matiin dia tetap bunyi, jadi bunyinya itu double. Yang aku matiin ini suara yang satunya masih ketinggal gitu. Terus di bagian save to SD card ini kalau kita aktifin dia bakalan full space guys. Untuk show grid lens ini nggak ada watermarknya ya, nggak ada watermarknya, jadi cuma ada timestamp ini doang. Terus untuk videonya kita cek dulu. Di bagian video ini untuk high quality-nya juga sudah support 60 fps, cuman untuk image stabilization itu masih belum support di sini guys ya. Kalau untuk foto, portrait, square, panorama ini aman semua, yaitu tadi kecuali di bagian save SD card sama sound jepretnya itu. Untuk Magis di sini aku pakai Magis versi 23.0 karena aku pikir ini paling stabil. Untuk versi yang 24.1 itu masih terbatas banget guys, jadi aku belum bisa leluasa pakai Magis yang baru ya. Nggak tahu lah, pokoknya ini paling the best ini. Dan untuk safety net tercentang biru semua, jadi aman ya. Terus yang terakhir soal skor AnTuTu sama CPU throttling sekaligus sama performanya ya. Jadi kernel bawaannya itu dia pakai RAD ya, pakai RAD seperti ini. Dan waktu aku tes di skor AnTuTu dia dapat segini guys. Wow, wownya itu bukan wow keren ya, tapi nggak keren sama sekali. Dan anehnya untuk CPU throttling ini masih belum aneh sih. Untuk CPU throttlingnya hasilnya kayak gini. Ini 1,4, kalian bisa perhatikan di maksimal CPU clock ya, 1,4 GHz. Nanti kalian perhatikan untuk hasil skor AnTuTu sama maksimal CPU clocknya ini ya. Terus aku ganti pakai Panda yang kedua, kernel Panda yang ini versi 11.7, karena kemarin ada temen yang ngasih bocoran atau gimana ya, ngasih tampilan dia dapat hasil skor AnTuTu yang gede banget, hampir 174 apa 73 ribu gitu, pakai Panda 11.7 katanya. Terus aku langsung tes, ternyata skor AnTuTu itu dapat segini doang. Nggak tahu kenapa, apa sebabnya aku nggak paham ya. Terus untuk CPU throttlingnya itu dapatnya kayak gini. Maksimal CPU clocknya jadi 1,74 ya, yang tadinya 1,4 sekarang 1,74. Nah karena aku penasaran makanya aku ganti lagi pakai Deagle, bukan Deagle sih, pakai Mystic yang versi 9.1 OC. Ini OC ya, jelas-jelas kebaca OC overclock, tapi untuk skor AnTuTu-nya dia masih dapat kayak gini, malah balik lagi kayak RAD yang sebelumnya yang bawaannya. Terus untuk CPU throttlingnya dapat 1,4 lagi guys maksimal CPU-nya. Kalau udah kayak gini ya dipakai main game nggak bakal bisa oke ya. Nah karena masih penasaran ya, aku ganti lagi pakai Deagle. Ini udah yang terakhir nih, Deagle versi 13. Aku pikir dari Panda, terus Mystic sama Deagle itu udah oke banget ya, kernelnya udah sering banget aku pakai dan hasilnya oke. Tapi setelah di custom ROM ini hasilnya itu jadi aneh, dapat 112.000 doang ya. Terus untuk CPU throttlingnya balik lagi ke, jadi untuk custom ROM ini kernel yang terbaik yang aku tes ini cuman bagus di Panda ya guys. Untuk Panda hasilnya ini dia, Panda hasilnya kayak gini, ini masih paling gede loh. Dengan CPU throttling udah 1.7. Jadi aku sekarang ini waktu aku pengetesan ini aku balik lagi ke Panda guys ya. Ini dia ke Panda ya, ini Panda ini. Terus karena penasaran aku tes lagi CPU throttlingnya. Jadi untuk Panda ini aku tes 2 kali untuk hasil CPU throttlingnya, dia masih tetap bertahan di 1,74 ya, dan hasil CPU throttlingnya kayak gini. Menurutku ini udah the best sih kalau menurut data di CPU throttling ya. Terus aku juga sudah tes di masing-masing kernel yang aku tes ini. Untuk main game ya tentu saja ngelek parah ya, apalagi kalau perang lagi rame gitu, wah parah banget, gak enak ini kalau dipakai buat game. Jadi ini cocoknya buat daily guys, karena untuk baterainya ini awet banget. Cuman baterai awet, ngecasnya juga lama sih, jadi nggak support fast charging. Yes, mungkin gitu aja dulu, kalian bisa simpulkan sendiri di custom ROM ini kayak gimana setelah nonton. Kalau misalnya belum paham ya silahkan tonton dari awal lagi. Makasih sudah nonton dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.